Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Di sini saya akan melanjutkan materi kelas 9 about report text ya. Report text. What is report text atau apa itu report text? Oke, report text adalah teks yang menunjukkan informasi tentang sesuatu, ya, menunjukkan informasi tentang sesuatu pada umumnya dan apa adanya. Report text ini merupakan hasil dari observasi penelitian dan analisa sistematis. Namun, terkadang orang-orang menganggap report text ini sama atau serupa dengan descriptive text. Lalu apa bedanya report text dengan descriptive text? Nah, berbeda dengan report text yang menunjukkan informasi secara umum, descriptive text menunjukkan informasi secara menyeluruh dan detail atau khusus. Jadi kalian cukup ingat saja bahwa report text itu secara umum dan descriptive text itu secara khusus. Nah, itu ya perbedaannya. Report text itu umum, kalau descriptive text itu secara khusus. Nah, karena menunjukkan sebuah hasil penelitian ilmiah, maka report text ini biasanya merupakan hal seputar hal-hal ilmiah di sekitar kita. Misalnya fenomena alam, tata surya, planet, hewan, tanaman, kehidupan sosial manusia, negara, budaya, transportasi, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ada generic structure report text. Jadi report text itu memiliki struktur susunan ya. Report text di sini terdiri dari dua susunan sistematis. Yaitu yang pertama adalah ini ke spasi ke sini ya. Yang pertama ada general classification. Ya. Boleh diulangi. General classification. General classification. Nah, apa itu general classification? Nah, jadi general classification itu tahap awal ini merupakan pernyataan mengenai apa yang sedang dibahas secara umum. Jadi apa ini yang dibahas tuh secara umum? Nah, itu bagian awalnya, yaitu general classification. Kemudian yang kedua ada description. Nah, yang kedua ada description. Description itu yaitu di bagian kedua, ini merupakan sebuah inti yang menjelaskan detail dari general classification, bagian per bagian. Begitu. Maksudnya ini tuh apa, teks apa, report teks. Jadi teks report itu kan arti dari ininya di kamusnya laporan ya. Report itu laporan, teks itu teks, berarti teks laporan. Yang mana yaitu kalian mengetahui bahwa teks ini melaporkan sesuatu gitu dari penelitian ilmiah atau apapun itu. Misalkan kalian sedang membuat report teks tentang binatang singa misalkan. Nah, pertama di general classification kalian buat sebuah pernyataan mengenai singa gitu yang dibahas secara umum. Jadi singa itu misalkan hewan mamalia yang mana hidup di mana itu. Nah, kemudian di description tahap kedua merupakan sebuah inti yang menjelaskan detail dari general classification. Jadi untuk description masih menjelaskan tentang apa yang kalian sedang ingin jelaskan, cuman bagian per bagian. Jadi misalkan untuk singa jantan misalkan biasanya membutuhkan berapa kilogram daging untuk makan setiap harinya, nah gitu. Jadi sebenarnya report text itu kayak sebuah deskripsi. Masih tadi kan hampir sama ya dengan descriptive text, cuman kalau report text dia secara umum, jadi lebih banyak gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri report text. Yang pertama ada menunjukkan aspek secara umum. Nah, menunjukkannya aspeknya secara umum, tidak secara khusus kan. Jadi misalkan kalau misalkan kalian menjelaskan tentang binatang singa, kalian menjelaskan semua umumnya singa gitu. Tidak hanya misalkan hanya singa betina gitu, atau misalkan anak singa atau
dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena di situ isinya kalian menjelaskan sesuatu yang mana tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalian menjelaskan itu seperti kalian berdialog gitu. Kalian berbicara dengan pembaca. Kalau kalian membuat report text, jadi kalian seperti berdialog dengan pembaca, yang mana kalian itu seperti berbicara langsung kan, jadi menggunakan simple present tense. Nah, kemudian yang ketiga ada menggunakan conditional logical connection seperti when, so, each. Nah, itu kata-kata sambung ya, conditional logical connection itu. Nah, itu tadi ciri-ciri report text. Nah, seperti apa sih contoh report text itu gitu. Nah, di sini ada yang suatu contoh. Nanti kita baca bareng-bareng kemudian artikan. Di sini contoh report text-nya itu membahas tentang bicycle. Ada yang tahu artinya bicycle apa? Yap, bicycle itu artinya sepeda. Sepeda. Nah, saya baca dulu ya. Dengarkan dulu. Di sini contoh report text. A bicycle is called a bike or cycle. Is a human-powered, pedal-driven, single-track vehicle having two wheels attached to a frame, one behind the other. A bicycle rider is called a cyclist or bicyclist. Bicycle were introduced in the 19th century in Europe, and as of 2003, more than 1 billion have been produced worldwide, twice as many as the number of automobiles that have been produced. They are the principal means of transportation in many regions. They also provide a popular form of recreation and have been adapted for use as children's toys, general fitness, military and police applications, courier service, and bicycle racing. The basic shape and configuration of a typical upright of safety bicycle has changed a little since the first chain-driven model was developed around 1895. But many details have been improved, especially since the advent of modern materials and computer-aided design. These have allowed for a proliferation of specialized design for many types of cycling. Oh, ada yang bisa artiin? Nah, jadi gimana maksudnya dari kalimat di sini? Pertama, kalian kan menjelaskan tentang yang harus ada di ini tuh general classification, yang mana tahap awal merupakan pernyataan mengenai apa yang sedang dibahas secara umum. Kan di sini sedang membahas sebuah sepeda. Nah, umumnya kan a bicycle atau sebuah sepeda is called a bike. Bisa disebut bike ya, or cycle. Jadi di bahasa Inggris tuh bisa disebut bike, bisa disebut cycle. Yang mana artinya masih sepeda gitu. Nah, is human powered adalah transportasi bertenaga manusia. Pedal driven yang mana menggunakan setang dikendarai dengan setang. Kemudian single track vehicle yaitu artinya sebuah transportasi satu arah, having two wheels attached, mempunyai dua roda yang terpasang, to a frame, kepada sebuah rangka, one behind another, satu di depan, satu di belakang. A bicycle rider is called a cyclist. Pengguna sepeda itu atau ya yang menaiki sepeda itu
disebut cyclist gitu di bahasa Inggris, or bicyclist atau bicyclist. Nah, bicycles atau sepeda nah di sini baru memasuki ke bagian description, yaitu merupakan inti yang menjelaskan detail dari general classification. Nah, kenapa kan misalkan dari yang general classification kan diberitahu kenapa mempunyai dua dua roda gitu, kenapa hanya bisa maju, kemudian kenapa juga disebut cyclist dan lain-lain. Nah, itu kalian bahas di bagian kedua, yaitu seperti ini. Kalian jelaskan asal usulnya tuh. Bicycles were introduced in the 19th century in Europe, katanya. Sepeda diperkenalkan di abad ke-19 di Eropa. And as of 2003, dan pada tahun 2003, more than 1 billion have been produced worldwide. Lebih dari 1 miliar sepeda telah dibuat ya di seluruh dunia. Twice as many as the number of automobiles. 2 kali lebih banyak dari jumlah mobil ya, automobil itu mobil, that have been produced, yang sudah dibuat. They are the principal means of transportation in many regions. Karena sepeda itu adalah sebuah seperti transportasi yang ikonik, yang memiliki arti memiliki arti di setiap tempat gitu. Kayak kan ada ontel tuh yang dari Jawa misalkan, ada sepeda ini dari sini ya. Jadi sepeda itu menjadi sebuah ciri khas gitu. They also provide a popular form of recreation. Mereka juga menyediakan bentuk-bentuk yang berubah-ubah gitu, yang dimodifikasi lagi, and have been adapted for use, dan telah diaplikasikan dalam penggunaan as children toys, boleh seperti mainan anak-anak. Kan ada sekarang ya sepeda-sepedahan, kemudian general fitness, kemudian ada alat fitness ya, fitness umum yang menggunakan kayak sepeda, kemudian ada military and police application, kemudian ada menjadi transportasi tentara dan juga polisi ya zaman dahulu, kemudian courier service menjadikan transportasi kurir, and bicycle racing, dan juga balap sepeda. Nah, the basic shape and configuration of a typical upright of safety bicycle has changed a little since the first chain-driven model was developed around 1885. Nah, jadi sebuah bentuk umum dari dan juga konfigurasi dari sebuah sepeda yang biasanya disebut sepeda pada umumnya telah berubah dari yang pertama adanya rantai di sepeda yang dibuat pada tahun di sekitar tahun 1885, telah berubah nih sampai sekarang tuh. Jadi bentuk sepeda yang dulu sama yang sekarang itu emang sangat-sangat berbeda gitu. But katanya many details have been improved. Tapi beberapa details juga telah ditingkatkan, especially since the advent of modern materials and computer-aided design. Terlebih lagi karena adanya atau ditemukannya material-material atau bahan-bahan yang lebih modern dan juga desain dari komputer. This have allowed for a proliferation of specialized design for many types of cycling. Nah, jadi dengan adanya teknologi yang meningkat gitu ya, adanya desain menggunakan komputer dan bahan-bahan yang modern, membuat sepeda itu jadi pembuatan sepeda itu dispesialkan gitu, desainnya dibuat sendiri. Jadi setiap merek kan ada desain tersendiri gitu, yang mana menciri khas sebuah merek ini misalkan. Nah, ya yang menjadikan ciri khas dari tipe-tipe dari sepeda gitu.
Nah, itu tadi artinya ya. Kalian boleh kalau misalkan ini eh, teksnya ya boleh dicari, pasti ada tentang report text di internet, pasti ada report text tentang bicycle, pasti ada. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan tentang report text. Nah, kalau mungkin ya karena sulit juga kalau misalkan kalian bertanya langsung mengenai bahasa Inggris, saya ingin kasih kalian tugas. Kalau misalkan tidak ada waktu, boleh di-PR-kan. Ini tugasnya bagaimana? Tugasnya kalian membuat report text tentang apapun yang kalian mau, misalkan mau tentang sandal, mau tentang apa bangunan, mau tentang sepatu, sikat gigi, misalkan apapun itu, mau dari makhluk hidup, mau dari benda mati, tidak apa-apa, dan hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Cuman saya ingin kalian mengikuti struktur yang ada di report text, yaitu general classification. Jadi seperti penjelasan secara umum bahwa yang kalian jelaskan itu apa, kemudian description, yaitu deskripsinya, misalkan kayak tadi kan ya, sepeda asal usulnya dari mana, kemudian kenapa sekarang bisa jadi kayak gini, nah kayak gitu ya. Jadi tugasnya seperti itu, kalian membuat report text, tidak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia. Setiap orang harus beda-beda ya, jadi misalkan gak apa-apa ini pakai bahasa Indonesia, jadi gampang lah ya. Kalian membuat sebuah report text tentang apapun itu, ambil dari satu judul satu kata, kayak misalkan paper ya, ambil atau kertas. Nah, kalian jelaskan kertas secara umumnya seperti apa, kemudian deskripsinya seperti apa, kayak gitu. Nah, tugasnya kalau misalkan sekarang bisa selesai sih saya syukur, nanti langsung dikumpulkan. Kalau misalkan tidak ada waktu yang cukup, tidak apa-apa ini di PR-kan saja. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga these lessons gonna be useful for you in the future. Jadi saya ingin supaya apa yang saya ajarkan itu menjadi bermanfaat di kedepannya. Baik, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.